Kalau kalian sering berantem dengan pasangan dan selalu beda jalan pikiran, jangan skip video ini karena kita akan ngebahas fakta ilmiah kenapa cowok dan cewek sulit sefrekuensi. Kalian harus mulai bijak dan nerima bahwa dua lawan jenis ini punya hal yang gak bisa sejalan. Alih-alih membuatnya sebagai perdebatan, kita bisa buat itu sebagai bahan check and balance dalam jalan hidup yang kita pilih sebagai pasangan atau keluarga. Kita kembali lagi di Conspilicious yang akan menjawab semua pertanyaan yang sempat terbesit dalam benak kamu. Kita akan bahas kenapa cowok dan cewek itu sering banget gak nyambung. Padahal sama-sama manusia, sama-sama berpikir, bahkan satu bahasa. Tapi kalau ngobrol, kadang-kadang cowok cuma bilang iya sayang, dan cewek kayak ngerasa alah kayak kepaksa gitu. Apakah perempuan sering baper gini dan cowok sering si simple dan secuek ini? Mari kita tinggalkan perdebatan karena hari ini kita akan kulik struktur otak cowok versus cewek secara ilmiah. Kalau secara kekeluargaan, itu bagus. Bagian pertama, hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Otak manusia itu dibagi jadi dua belahan. Dua belahan? Iya, hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Kalau sayap kiri dan sayap kanan itu ayam. Anda tergocek. Nah, secara umum nih, cowok cenderung dominan di hemisfer kiri, bagian otak yang ngurusin logika, analisis, penalaran dan pemrosesan visual spasial. Makanya cowok tuh sering mikir to the point dan berdasar dengan hal yang terlihat nyata. Bukan berarti cewek nggak pernah merujuk ke hal yang nyata ya, cuman kayak lebih logis aja. Cowok tuh nggak pakai perasaan. Sering dalam obrolan kita denger, kayak ceweknya nanya, menurut kamu aku gedutan nggak? Terus jawaban si cowoknya, iya dikit sih. Padahal udah diselipin tuh kalimat-kalimat motivasi. Semacam, iya dikit sih, tapi justru itu lebih bagus. Karena aku lihat kamu lebih proporsional dan ideal dengan berat badan yang sekarang. Tetap aja bersiaplah untuk menerima konsekuensi nyata atas perkataanmu itu. Apa semuanya salah? Tentu aja tidak, karena memang struktur otak dan organnya diciptakan seperti itu. Dan cewek sebaliknya, hemisfer kanannya ini lebih aktif. Ini bagian otak yang ngatur emosi, intuisi, ekspresi seni, dan pemahaman sosial. Ya, cewek lebih sensitif sama nada suara, ekspresi wajah, dan vibes. Iya, vibes. Aku ngerasa kamu akhir-akhir ini beda, nggak kayak biasanya deh. Itu hemisfer kanan yang ngomong. Apa itu salah? Tentu saja tidak, karena empati juga perlu jadi bahan pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan. Bagian 2, corpus callosum. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian yang namanya corpus callosum. Ini adalah jembatan syaraf yang menghubungkan belahan otak kiri dan kanan. Kalau jembatan yang menghubungkan cinta kalian udah runtuh ya. Tinggal temboknya aja nih yang masih kokoh. Sekokoh suaminya Cici. Jadi studi dari Harvard Neuroscience Lab menunjukkan bahwa korpus callosum perempuan 20-30% lebih tebal dibandingkan laki-laki. Artinya, ya cewek ini lebih cepat dan lebih sering menghubungkan logika dan emosi secara bersamaan. Makanya kalau kita ngelakuin kesalahan dan menjelaskan dengan penalaran kita, seringkali nih diterima, namun perasaan cewek ini masih ke bawah. Logikanya aktif, emosinya juga online. Kayak kamu gendong kawan yang jadi tanker, tapi nyambi teleponan sama ayangnya, jadi ngerambu deh. Sedangkan cowok, kadang baru sadar dia nyakitin ceweknya setelah ceweknya diem 1000 bahasa. Bagian 3. Hasilnya jadi salah satu multitasking, salah satu fokus tunggal. Cewek dikenal jago multitasking. Bisa dengerin curhatan temen sambil scroll Tokopedia, sambil masak mie, nyari promo Shopee, affiliate TikTok, muter deposito, hingga ke ujung dunia sampai ke Antartika, dan semuanya sinkron. Hebat banget ya karena otak cewek lebih aktif di bagian prefrontal cortex bilateral, yakni pusat kontrol kompleks.
Sementara cowok, kalau misalkan dia lagi main Mobile Legend nih, suruh angkat telepon, tankernya langsung rambo tuh sendirian ke turret musuh. Atau kalau lagi farming, monsternya udah habis masih nyekil, malah di ulti mungkin. Ya karena otaknya lagi nge-lag, nggak bisa multitasking. Cowok itu monotasking by nature. Bukan males, tapi struktur otaknya memang lebih linier. Bagian 4, navigasi dan perbandingan. Kalau disuruh navigasi arah nih, contohnya cowok akan menjelaskan lebih banyak kuantitas dan indikator yang terukur. Misalnya lurus 3 km, belok kanan di lampu merah kedua, lalu 200 meter sampai nanti di utara akan ada pos satpam. Padahal ukuran meternya salah ya. Dan kalau cewek ini cara menjelaskannya lebih ke apa yang dia lihat, kayak lurus sampai ketemu Indomaret, nanti belok, pas ketemu pohon mangga besar, di situ ada spanduk warna pink. Nah gitu-gitulah. Makanya brother-brother nih jangan cepet ngambek kalau ceweknya nggak bisa baca maps ya. Cowok pakai visual mapping logis, cewek pakai associative landmarking. Otak ngasih makna ke tiap elemen di jalan. Studi juga bilang otak cowok punya hipokampus, area navigasi yang lebih besar. Sementara cewek lebih aktif di temporal lobe, pusat pengolahan bahasa dan memori emosi. Bagian 5. Apa yang terjadi kalau cowok dan cewek bakal jadi pemimpin? Ini bagian yang paling menarik nih. Sekarang bayangin nih, kita punya kepala daerah atau kepala negara, satu cowok, satu cewek. Kalau cowok itu kecenderungan kalau rapat langsung ke poin ya. Masalahnya apa? Solusinya apa? Nggak perlu pikir panjang. Salah koreksi, tapi kadang nggak baca perasaan pegawainya. Sedangkan cewek dia lebih ke dengerin semua pihak, lihat-lihat dinamika sosial, empatinya aktif, kadang terlalu mempertimbangkan semua aspek, sehingga jadinya lama nih ambil keputusan. Studi dari McKinsey, perempuan cenderung membangun budaya komunikasi terbuka dan kolaboratif, sedangkan laki-laki lebih mendorong efisiensi dan target. Ya, keduanya memiliki kekurangan dan kelebihan. Dan coba kalau keduanya dikombinasikan dengan mengambil sisi positifnya. Boom, itu akan menjadi hal yang sangat baik sekali ya. Jadi kalau kamu sering ngerasa nggak nyambung sama pasanganmu, itu nggak ada yang salah. Otak kalian emang dirancang untuk beda cara berpikir. Cewek butuh dipahami, cowok butuh dihargai. Bisa jadi karena lagi loading aja jawabnya, mereka nggak bisa multitasking. Kalau kamu ngerasa nggak dimengerti, jangan langsung marah, coba cari tahu dulu nih, yang lagi ngomong otak kiri atau otak kanan. Tarik napas sejenak dan pikirkan dengan bijak titik tengahnya. Dan itulah kenapa hubungan itu bukan tentang siapa yang paling benar ya, tapi siapa yang paling mau mengerti dan belajar memahami cara kerja, pikiran pasangannya. Segala sesuatu yang belum terukur bukan berarti tidak ada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus dapat jawaban dari setiap pertanyaan kecil yang sempat terbesit dalam benak kamu.